Di seluruh Indonesia kalau kita kuliah, kampusnya bangunannya rata-rata ya tetap rasanya seperti di kampus pada umumnya. Tapi di sini ada satu bangunan, ada satu kampus, ada satu jurusan yang membuat kita berasa kuliah di Jepang dengan kampus internasional. MIPA. UPI FP MIPA, Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mahasiswa di sini kuliah itu dimanjakan dengan fasilitas kelas, dengan fasilitas laboratorium, dengan fasilitas yang lengkap karena bertaraf internasional. Dan gedung ini yang bangun adalah Jepang sendiri. Hibah dari rakyat Jepang dalam rangka mempererat persahabatan kerjasama antara Jepang dan Republik Indonesia. 2002 ini disahkannya. Gedung ini itu mulai dibangun itu tahun 2000. Dan yang unik dari bangunan ini, sebelum nanti kita bahas bangunannya, adalah ketika peletakan batu pertama itu tahun 2000 itu, mereka meletakkan time capsule. Time capsule seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ini dia time capsule. Uniknya ini ada jamnya. Nah, jamnya ini itu sama seperti jam-jam di Jepang pada umumnya. Ini tangga untuk naik ke atas, ini tangga untuk naik ke atas. Dan di pinggir-pinggir sini ini kelas-kelasnya semua. Kelas-kelas dan ada aulanya segala, sangat lengkap. Bahkan sampai ke laboratoriumnya mereka itu alat peraganya semua disediakan, disiapkan. Luar biasa, bagus sekali, lengkap sekali. Sistem pengairannya, sistem pembuangan limbahnya, dan lain-lain. Kan ini kan banyak laboratorium. Jadi ya ada limbah-limbah gitu tuh sudah diatur sama mereka bagaimana pembuangannya supaya baik sekali. Bangunan ini itu tahan gempa sampai dengan 9 skala Richter. Itu kuat sekali 9 skala Richter. Dan pernah Bandung kena gempa waktu itu, gedung yang lain, bangunan-bangunan lain yang ada di sini itu retak-retak gitu. Tapi bangunan ini itu cuma goyang-goyang aja. Oke, kita sudah naik. Ini view dari lantai 3. Ada yang unik. Ini kelas-kelas nih, ini ruangan kelas nih. Gimana? Berasa kayak film Doraemon nggak? Ada yang unik dalam penamaannya. Jadi gedungnya itu dibagi menjadi, gedung ini semua total dibagi menjadi 4. South, East, West, dan North. Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Nah, penamaannya yang unik itu adalah dia membagi penomorannya itu sesuai dengan bangunan dan lantainya. Kita ambil contoh. Misalkan ini kan S301. S itu South, 3 ini lantai 3, third floor, dan 01 ini nomor ruangannya. Jadi kalau orang tanya ruangan S301, orang langsung tahu, oh itu di bagian sini, di section sini, di lantai ini, dan sebelah sini. Ruang kelas. Dan yang lebih unik lagi adalah kalau kampus-kampus, sekolah-sekolah dari TK di Indonesia itu semua sudah pakai whiteboard, semua sudah pakai spidol gitu ya. Yang punya bisnis spidol tuh oke. Nah, kalau di sini mereka masih pakai kapur tulis. Kalau di Indonesia kan katanya tidak sehat lah ya pakai kapur segala debunya. Saya nggak tahu kenapa mereka masih pakai kapur tulis, katanya kapur tulisnya sih khusus, mungkin tidak mengganggu kesehatan. Nah, kita lihat. Ini dia kelasnya itu. Nah, masih memakai kapur. Ini kelasnya, lengkap dengan proyektor dan speaker dan sound system. Dan layarnya sudah ada di situ, sudah dipasang beserta proyektornya juga. Whiteboardnya tetap ada, tapi mereka katanya lebih cenderung pakai yang itu. Dan proyektornya, layarnya ini semua sudah mereka siapkan dari pertama kali mereka bangun gedung ini. Jadi kalau Indonesia kan kita nih ya kadang-kadang kan
perlu proyektor harus cari dulu, pasang dulu layarnya dan lain-lain, takes time sekali. Tapi kalau dia setiap ruang kelas itu sudah ada. Oke, ini lorongnya. Dengan pusatnya yang ini. Wow. Ini sih keren banget sih. Ini mereka pakai jaring-jaring. Tetap ada kaca, tapi ini yang bisa dibuka nih. Ini jaring-jaring. Kenapa? Biar nyamuk nggak masuk mungkin ya. Mereka juga punya loker-loker. Nggak tahu lokernya buat siapa ya? Buat mahasiswa atau buat pegawai yang kerja di sini. Sana juga ada loker lagi. Saya juga udah lihat toiletnya. Saya berharap toiletnya akan berbeda atau seperti apa. Ternyata ya kurang lebih sama aja. Kurang lebih sama toiletnya. Satu lagi yang luar biasa adalah sistem kunci. Jadi kuncinya tuh unik sekali. Misalkan contohnya saya misalkan kayak tadi kimia. Saya misalkan kajurnya atau dekannya gitu dari kimia misalkan. Saya punya satu kunci dan kunci itu bisa untuk membuka semua ruangan di jurusan kimia. Semua ruangan dengan satu kunci. Tapi misalkan kepala lab kimianya, lab A misalkan, dia punya satu kunci dan kunci itu hanya untuk bisa membuka kunci lab kimia itu. Lab yang lain, kelas yang lain nggak bisa. Dia hanya itu doang. Tapi si yang tadi dekannya itu misalkan atau ketua jurusannya misalkan, itu dia bisa buka. Satu kunci bisa buka semua sampai kelas, sampai semua labnya itu semua dia bisa buka. Saya belum pernah ketemu itu. Nggak tahu gimana caranya ya. Kita dapat fasilitas gedung yang bagus banget. Kadang kalau misalnya wisuda pun fakultas-fakultas lain fotonya di sini gitu. Jadi emang udah super duper estetik. Terus juga apa ya, ventilasinya enakan. Jadi walaupun belajar kimia susah, biologi dan semuanya susah, tapi fasilitasnya enak. Dan dari segi lab, kelasnya itu mumpuni. Kantin ada, fotokopi ada, musola ada, terus WC pun gak kekurangan gitu. Jadi bagus lah. Jadi walaupun jurusannya jurusan yang menyusahkan kata kita ya, tapi karena fasilitasnya bagus, tempatnya enak, dan kalau kata dia ngenaken, itu tetap berasa betah ya. Iya betul. Mantap. Oke, sekarang kita ke time capsule-nya. Nah, time capsule-nya ini seperti tadi saya bilang, yang ini dibangun sebagai mungkin istilahnya batu pertama dari peletakan pembangunan ini semua. Dan time capsule itu biasanya digunakan untuk cara kita berkomunikasi sama orang di masa depan. Dan ini diresmikan itu pada tanggal 31 Januari tahun 2000. Di sini ditanam time capsule bangunan gedung MIPA UPI sebagai lambang kerjasama antara Jepang dan Indonesia 31 Januari tahun 2000. Dan dia akan digali lagi 100 tahun kemudian, yaitu tahun 2100. Ya, 100 tahun lagi dia akan dibongkar, dia akan diambil dan mungkin pasti akan dipublish. Nah, isinya apa? Isinya itu ternyata adalah pertama, mata uang Indonesia Jepang. Oke, karena waktu itu kerjasamanya dengan JICA, Japan International Cooperation Agency. Mereka yang bertanggung jawab atas nama pemerintah Jepang untuk membangun semuanya ini, gitu ya. Kemudian selain mata uang Indonesia Jepang, juga ada surat kabar, koran pada waktu itu yang keluar tentang pembangunan ini. Kemudian ada doa, ada surat, ada harapan. Nanti tahun 2100 itu harapannya apa yang terjadi atas kampus ini, atas bangunan ini, dan itu ditulis oleh para petinggi pada waktu itu, ya, pada tahun 2000. Dan salah satunya yang ikut melakukan groundbreakingnya, melakukan penanaman time capsule ini adalah Dr. Satrio yang pernah jadi Menteri Pendidikan kita. Oke, demikian vlog hari ini. Semoga bermanfaat, terutama buat kalian yang pengen kuliah di MIPA. Dan jangan lupa follow, share, and subscribe, juga komen. Thank you guys.